Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini adalah interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange menggunakan pendekatan polinomial. Jumlah titik yang digunakan fleksibel, tergantung pada derajat polinom yang ingin dicari. Interpolasi ini merupakan cara lain dari pengerjaan masalah interpolasi polinomial. Berikut beberapa cara untuk perhitungan interpolasi polinomial. Ada interpolasi polinomial Lagrange, Newton, dan Newton-Gregory. Untuk Newton-Gregory ini contoh kasus khusus dari polinom Newton. Kali ini yang akan dibahas adalah interpolasi Lagrange. Fungsi umum dari interpolasi Lagrange adalah sebagai berikut. Px sama dengan sigma AI dikali Li, di mana I-nya sama dengan 0 sampai N. Untuk AI-nya sama dengan Y ya. Dan untuk Li rumusnya sama dengan Pi X dikurangi Xj per Xi dikurangi Xj. Untuk J-nya sama dengan 0 dan tidak sama dengan I sampai N. Jika dijabarkan, maka bentuknya akan seperti ini. Px sama dengan A0 dikali L0 ditambah A1 dikali L1 ditambah seterusnya hingga A ke N dikali L ke N. Untuk Li-nya, L0 sama dengan X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 per X0 dikurangi X2 dikali seterusnya hingga X dikurangi Xn per X0 dikurangi Xn. Untuk L1 sama dengan X dikurangi X0 per X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X2 per X1 dikurangi X2 dikali seterusnya hingga X dikurangi Xn per X1 dikurangi Xn. Lakukan terus hingga Ln. Untuk Ln rumusnya X dikurangi X0 per Xn dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 per Xn dikurangi X1. Lakukan seterusnya hingga X dikurangi Xn-1 per Xn dikurangi Xn-1. Sebagai contoh, rumus interpolasi Lagrange berderajat 1. Interpolasi Lagrange berderajat 1 memuat dua buah titik. Misal, titik yang diberikan yaitu X0Y0 dan X1Y1. Maka untuk rumus Px-nya adalah P1x sama dengan A0L0 ditambah A1L1. Untuk L0-nya sama dengan X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1. Dan L1 sama dengan X dikurangi X0 per X1 dikurangi X0. Contoh lain, interpolasi Lagrange berderajat 2. Interpolasi Lagrange berderajat 2 berarti memuat 3 buah titik. Misalkan titik yang diberikan ada X0Y0, X1Y1, dan X2Y2. Untuk rumus Px-nya, P2x sama dengan A0L0 ditambah A1L1 ditambah A2L2. Dan ini untuk rumus L0, L1, dan L2-nya. Oh iya, jangan lupa untuk A itu sama dengan Y. Untuk lebih jelasnya, masuk ke contoh soal. Berdasarkan data berikut, berapakah nilai Y jika diketahui nilai X sama dengan 5? Gunakan interpolasi Lagrange berderajat 1. Pada interpolasi Lagrange, Y itu sama dengan A ya. Dari soal, nilai X yang dicari sama dengan 5. Angka 5 ini ada di antara titik X sama dengan 4 dan titik X sama dengan 7. Karena interpolasi yang akan dicari yaitu berderajat 1, maka diperlukan 2 buah titik. Ini sudah ada 2 buah titik ya, sehingga data ini merupakan X0, Y0-nya, dan data berikutnya untuk X1 dan Y1. Berikutnya, tentukan rumus interpolasi Lagrange berderajat 1. Untuk rumusnya, P1x sama dengan A0L0 ditambah A1L1. Rumus polinomnya kita kesampingkan dulu. Sekarang cari L0 dan L1. Pertama, tentukan rumus L0. Rumus L0 sama dengan X dikurangi X1 per X0 min X1. Atau bisa juga menentukan rumusnya seperti ini. Pertama, lihat dulu untuk interpolasinya berderajat berapa. Di sini interpolasinya berderajat 1 ya, maka memuat 1 buah kurung. Lalu, kita akan menentukan X yang berada di kiri atas atau yang saya beri tanda merah. Untuk X yang di kiri atas ini, yaitu X yang dicari. Untuk X di kiri bawah, sesuai dengan L yang sedang dihitung. Di sini L yang sedang dihitung adalah L0, maka untuk yang di kiri bawah, X-nya juga X0. Dan untuk X yang ada di sebelah kanan, diisi selain dari X yang ada di sebelah kiri. Yang belum berarti X1 ya,
maka X yang di sebelah kanan X1. Sekarang untuk rumus L1. Misalkan menggunakan cara yang tadi ya. Lihat dulu, interpolasi yang akan dihitung berderajat berapa. Di sini interpolasinya berderajat 1, maka memuat satu buah kurung. Setelah itu, tentukan X yang ada di kiri atas. Yang di kiri atas itu adalah X yang dicari. Untuk yang di kiri bawah, X sesuai dengan L yang sedang dihitung. Di sini L-nya L1, maka X-nya X1. Untuk yang di sebelah kanan, X selain yang ada di sebelah kiri. Yang belum berarti X0 ya, maka tulislah nilai X0. Ini rumus untuk L0 dan L1. Masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus, maka didapat L0 sama dengan 0,667 dan L1 sama dengan 0,333. Nilai L sudah didapatkan. Sekarang kembali ke fungsi polinom Lagrange. Masukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi polinom. Ingat ya, untuk Y itu sama dengan A. Sehingga nilai hampiran Y jika diketahui nilai X sama dengan 5 adalah 6,332. Contoh lain. Misalkan dengan soal yang sama, namun akan diselesaikan dengan interpolasi berderajat 2. Nilai X yang dicari yaitu 5. Angka 5 ada di antara nilai X sama dengan 4 dan X sama dengan 7. Karena interpolasi yang akan dicari yaitu berderajat 2, maka membutuhkan 3 buah titik. Di sini sudah terdapat 2 buah titik ya, X sama dengan 4 dan X sama dengan 7. Tinggal cari satu titik lagi. Untuk titik yang berikutnya, bebas mau pakai X sama dengan 1 atau X sama dengan 10. Tetapi lebih baik menggunakan selisih jarak yang lebih kecil. Sekarang kita hitung jika X sama dengan 1. Selisih antara titik X sama dengan 1 dan titik X sama dengan 5 yaitu 4. Berikutnya, hitung titik X sama dengan 10. Selisih antara titik X sama dengan 10 dan titik X sama dengan 5 yaitu 5. Bandingkan masing-masing selisihnya. Selisih terkecil ada di titik X sama dengan 1, yaitu 4. Maka titik yang akan digunakan yaitu titik X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Sehingga untuk titik X0-nya 1, titik Y0 atau A0-nya 3, X1 sama dengan 4, Y1 atau A1-nya sama dengan 5, X2 7, Y2 atau A2 itu sama dengan 9, dan titik X yang dicari sama dengan 5. Berikutnya, tentukan rumus interpolasi Lagrange berderajat 2. Untuk rumusnya adalah A0L0 ditambah A1L1 ditambah A2L2. Rumus polinomnya dikesampingkan dahulu. Sekarang, cari nilai L0, L1, dan L2. Misalkan pakai rumus yang tadi ya. Kita akan mencari polinom Lagrange berderajat 2, maka di sini memuat 2 kurung. Lalu, tentukanlah nilai X yang ada di kiri atas. Untuk nilai X di kiri atas yaitu X yang dicari. Untuk X di kiri bawah sesuai dengan L yang dihitung. L yang dihitung yaitu L0, maka X di kiri bawah sama dengan X0. Untuk yang di sebelah kanannya diisi selain dari X yang ada di sebelah kiri. Berarti yang belum ada X1 dan X2. Kita tulis secara berurut ya. Kurung pertama kita isi dengan X1, kurung kedua diisi dengan X2. Sekarang kita coba lagi untuk L1. Kita akan mencari polinom Lagrange berderajat 2, maka terdapat 2 kurung. Untuk X di kiri atas yaitu X yang dicari. Untuk X di kiri bawah sesuai dengan L yang dihitung. Di sini akan menghitung L1, maka X-nya X1. Untuk X yang di sebelah kanan, diisi selain dari X yang ada di sebelah kiri. Tuliskan secara berurut. Untuk kurung yang pertama adalah X0, kurung yang kedua X2. Untuk L2 pun sama. Di sini kita akan mencari polinom Lagrange berderajat 2, berarti memuat 2 kurung. X di kiri atas adalah X yang dicari. X di kiri bawah sesuai dengan L yang dihitung. L yang dihitung adalah L2, maka X-nya X2. Untuk yang di sebelah kanan, diisi selain dari X yang sebelah kiri. Berarti yang belum ada X0 dan X1. Kita tulis secara berurut. Untuk kurung pertama, X0. Untuk kurung kedua, X1. Setelah itu, masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus L. Sehingga didapat L0 sama dengan min 0,111, L1 0,889, L2 sama dengan 0,222. Nilai L sudah didapatkan. Sekarang masuk lagi ke rumus polinom Lagrange berderajat 2.
Masukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi polinom, sehingga nilai hampiran Y jika diketahui X sama dengan 5 adalah 6,110. Sekarang contoh yang berikutnya. Hampiri fungsi X sama dengan cos X dengan polinom interpolasi Lagrange berderajat 3 di dalam selang 0,0 sampai 1,2. Gunakan 4 titik. X0 sama dengan 0,0, X1 sama dengan 0,4, X2 sama dengan 0,8, dan X3 sama dengan 1,2. Perkirakan nilai P3 0,5 dan bandingkan dengan nilai sejatinya. Agar lebih mudah, kita buat tabel dulu seperti ini. Karena ini sudah dijelaskan X0, X1, X2, dan X3, kita langsung definisikan ya. Baris pertama untuk X0 ya 0, baris kedua untuk X1 ya 1, baris ketiga untuk X2 ya 2, dan baris keempat untuk X3 ya 3. Sekarang cari nilai sejati untuk fungsi X. Bisa menggunakan alat bantu hitung ya, seperti ini. Untuk nilai X yang dicari yaitu 0,5. Nilai interpolasi yang akan dicari berderajat 3. Karena berderajat 3 berarti membutuhkan 4 buah titik. Berarti nilai ini semua terpakai ya. Berikutnya, tentukan rumus interpolasi Lagrange berderajat 3. Untuk rumusnya, A0L0 ditambah A1L1 ditambah A2L2 ditambah A3L3. Rumus polinomnya dikesampingkan dahulu. Sekarang cari L0, L1, L2, dan L3. Misalkan pakai rumus yang tadi ya. Untuk L0. Sekarang kita lihat, polinom Lagrange yang dicari yaitu berderajat 3, maka memuat 3 buah kurung. Lalu tentukan X yang ada di kiri atas. Untuk X yang di kiri atas yaitu X yang dicari. Untuk X di kiri bawah, sesuai dengan L yang dihitung. L yang dihitung yaitu L0, maka X-nya juga X0. X yang di sebelah kanan diisi selain dari X yang ada di sebelah kiri. Yang belum ada X1, X2, dan X3. Kita isi secara berurutan ya. Untuk kurung pertama, X1, kurung kedua, X2, dan kurung ketiga, X3. Sekarang kita coba lagi untuk L1. Kita lihat di sini polinomnya berderajat 3, maka memuat 3 kurung. Lalu tentukan X di kiri atas. X di kiri atas yaitu X yang dicari. X di kiri bawah sesuai dengan L yang dihitung. L yang dihitung L1. Maka X-nya X1. Untuk X di sebelah kanan diisi selain dari X yang ada di sebelah kiri. Kita isi secara berurutan. Kurung pertama X0, kurung kedua X2, dan kurung ketiga X3. Untuk L2 dan L3 lakukan hal yang sama. Sekarang masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus L. Dan L-nya pun didapatkan. Setelah nilai L didapatkan, kita kembali ke fungsi polinom berderajat 3. Sekarang masukkan nilai ini ke dalam rumus, maka didapat nilai hampiran fungsi X sama dengan cos X jika diketahui nilai X sama dengan 0,5 adalah 0,877221. Kita bandingkan dengan nilai sejatinya. Nilai sejati dari cos 0,5 sama dengan 0,877583. Nilai hampiran dari fungsi X sama dengan cos 0,5 sama dengan 0,877221. Ternyata nilainya berbeda ya. Jika dihitung galatnya dengan rumus nilai sejati dikurangi nilai hampiran, maka hasilnya 0,000362. Tidak terlalu besar ya galatnya, sehingga nilai interpolasi ini masih bisa diterima. Materi mengenai interpolasi Lagrange telah selesai. Interpolasi Lagrange merupakan cara lain dari pengerjaan masalah interpolasi polinomial. Jumlah titik yang digunakan fleksibel, tergantung pada derajat polinom yang ingin dicari. Untuk caranya, definisikan dahulu rumus Px-nya, lalu cari nilai L. Setelah didapat nilai L, masukkan kembali ke dalam fungsi polinom Lagrange. Maka hasilnya pun akan didapatkan. Jika hasil interpolasi tidak sama dengan nilai sejati, bisa dicari galatnya dengan rumus nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.